Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Harus tetap selalu semangat ya menjalani aktivitas setiap harinya meskipun pandemi masih melanda. Pada kesempatan kali ini, untuk mengisi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling klasikal, perkenalkan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang games-games konseling kelompok apa yang bisa kita lakukan secara online ataupun daring. Namun sebelum itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri beserta teman-teman anggota kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aulia Wasila Fatona Salim, selaku juga yang akan memandu jalan games yang akan berlangsung nanti. Jadi istilahnya saya nanti yang akan menjadi guru dan teman-teman anggota kelompok saya akan menjadi peserta didiknya. Mereka yang akan mensimulasikannya. Adapun teman-teman kelompok anggota saya yaitu pertama ada Adinda Makfirah, Salmi Adawiyah Taufik, Irviana Delianti, Fatia Amalia Istiqomah, Dewi Marlina, Muhammad Nur Takwim, dan Syamsiar Hudrin. Baiklah, peserta didik pasti pernah kan merasakan bosan ketika belajar di kelas karena pelajaran yang mereka tidak sukai atau bahkan metode yang digunakan untuk menyampaikan terkesan membosankan dan membuat mereka cepat jenuh. Nah, hal yang seperti ini akan menghambat peserta didik untuk menyerap ilmu secara maksimal. Nah, oleh karena itu, untuk menciptakan pelajaran yang lebih menyenangkan, kita perlu menggunakan ice breaking atau games ataupun permainan-permainan dalam menyampaikan pelajaran dalam kelas. Jadi, dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan 2 games. Yang pertama ada ice breaking yang kami beri nama dengan Saya Sapa, Kami Jawab. Lalu untuk games kedua bernama Yang Hilang 1, 2, 3. Games-games yang akan kami hadirkan ini untuk sesi pembelajaran dalam kelas maupun belajar secara online menggunakan aplikasi Zoom, Google Meet, Google Classroom, ataupun aplikasi sejenisnya. Tujuan dilakukan ice breaking sendiri ialah untuk membangkitkan semangat peserta didik dan menarik perhatian mereka supaya mereka dapat memerhatikan dan mendengarkan orang yang berbicara di depan mereka. Tanpa menunggu berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke games yang pertama. Games yang pertama yaitu Saya Sapa, Kami Jawab. Jadi moderator atau saya akan memberikan sapaan nih kepada para anggota atau peserta didik. Nah, jadi peserta didik atau teman-teman saya ini wajib menjawab sapaan tersebut. Games ini bisa dilakukan setiap sebelum pembelajaran dimulai karena permainan ini bertujuan agar peserta didik attention atau memperhatikan dan mengkondisikan mereka supaya siap untuk menerima materi yang akan kita sampaikan. Permainan ini melatih perhatian dan pusat fokus tujuan sehingga pembelajaran yang disampaikan nanti lebih terarah dan mudah dipahami. Adapun langkah-langkah dalam melakukan games ini adalah yang pertama, nanti saya akan menyapa para anggota dengan mengatakan, "Pagi semuanya, bagaimana kabarnya?" Lalu para anggota akan menjawab, "Alhamdulillah baik, tubuhku, hatiku, pikiranku, fresh." Jadi nanti para anggota perlu menjawab sapaan ini dan tidak lupa disertai dengan gerakan ya. Kalau begitu langsung kita coba simulasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi nanti akan ada terdiri dari 2 games. Yang games pertama namanya adalah Saya Sapa, Kami Jawab. Jadi di sini nanti jika saya mengatakan pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Kalian akan menjawab Alhamdulillah baik, tubuhku, hatiku, pikiranku, fresh. Gimana, sudah siap? Siap. Takwim, sepertinya ada gempa di sini Takwim. Baiklah, kita coba ya. Pagi semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tubuhku, Hatiku, pikiranku,
Pikiranku fresh. Kayaknya kurang semangat nih. Saya lihat Dewi diam-diam aja nih Dewi. Kita ulang lagi ya sekali lagi. Oke. Bagi semuanya, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Tubuhku, hatiku, pikiranku fresh. Oke. Kita lanjut ke games yang kedua. Games kedua ini kami beri nama dengan yang hilang 1, 2, 3. Nah, games ini bertujuan untuk melatih daya ingat dalam menyusun kalimat, memperbanyak pembendaharaan kosakata, karena kita dilatih untuk mendikte dan menyebutkan kalimat tersebut dengan tata huruf yang benar, serta melatih fokus, konsentrasi, dan kecepatan peserta didik dalam merespon ataupun menanggapi. Permainan ini juga melatih kita dalam hal kekompakan, kerjasama, dan kepekaan membedakan pergantian huruf secara cepat. Nah, permainan ini bisa dilakukan mulai dari 8 hingga 10 orang, di mana dalam proses bermainnya itu nanti saya akan membagi masing-masing kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang. Kemudian saya akan menyebutkan satu kalimat atau satu kata, dan masing-masing anggota dari setiap kelompok itu diminta untuk mengeja kalimat atau kata tersebut. Setiap anggota cukup menyebutkan satu huruf dan dilanjutkan dengan anggota lainnya. Jadi dilakukannya ini secara bergiliran. Dalam mengeja kalimat tersebut akan ada huruf yang tidak boleh disebutkan. Nah, apabila huruf itu muncul maka diganti dengan menyebutkan 1, 2, 3. Tim yang dapat mengeja kalimat dengan benar dan berhasil mengganti sebutan huruf sesuai ketentuan, maka dialah pemenangnya. Saya beri contoh ya. Misalnya nih, huruf yang tidak boleh disebutkan adalah huruf A. Lalu kalimatnya itu adalah aku mau makan. Nah, kita kan perlu mengeja ini. Kita akan mengeja kalimat ini. Jadinya A, K, U, M, A, U, M, A, K, A, N. Tetapi karena di ketentuan di sini sebutan A perlu diganti menjadi 1, 2, 3, maka penyebutan yang betul akan menjadi seperti 1, 2, 3, K, U, M, 1, 2, 3, U, M, 1, 2, 3, K, 1, 2, 3, N. Baiklah, kita coba langsung simulasikannya. Baik, sekarang kita masuk ke games kedua, yaitu judulnya yang hilang 1, 2, 3. Nah, di games ini nanti saya membagi dua kelompok, ada nanti tim 1 dan tim 2. Tim 1 terdiri dari Adinda, Fatia, dan Dewi. Lalu untuk tim 2, Irviana, Salmi, dan Takwim. Siap. Jadi saya mulai dulu langsung ke tim pertama ya. Kalimatnya itu adalah komunikasi. Oke, komunikasi. Lalu untuk kata yang ingin diubah menjadi 1, 2, 3 adalah huruf I dan M. Oke, huruf I dan M. Kelas langsung dimulai. A. O. 1, 2, 3. U. N. 1, 2, 3. K. A. S. 1, 2, 3. Dapat poin, betul semua. Poinnya 10. Odis. Bisa aja. Berarti tim 1 dapat poin. Hore. Sekarang, Dapat poin. nah sekarang saya beralih ke tim kedua. Nah, yang mulai nanti itu pertama Irviana, baru Salmi, dan Takwim. Kalimatnya itu teknologi. Teknologi. Huruf yang ingin diubah menjadi 1, 2, 3 adalah huruf O dengan N. Oke, huruf O dan N. Siap ya? Oke, langsung aja mulai.
E. K. Satu dua. O. Salah. Jangan salah. Elmi ternyata kurang fokus Elmi. Sorry. Jadi tadi huruf O tapi seharusnya disebut 1, 2, 3. Kurang aqua dia. Kurang akurat. Masih mau satu kali lagi nih atau Kali lagi. cukup satu kali? Untuk tim 2 dulu ya, sebentar tim 1. Oke, soal kedua adalah kalimatnya matahari. Huruf yang diganti menjadi 1, 2, 3 adalah huruf A. Siap. Oke, siap ya. Jadi kalimatnya matahari, huruf yang diganti adalah huruf A. Oke, mulai. M. 1 2 3. T. H. Oke, takvim lama. Gagal Oh, lagi. saya. Bukan saya di. Tadi Salim sudah bilang H. Tidak ku dengar Rizka. Hahaha. Tetap saya batal. Sudah. Gamenya selesai. Iya. Kelompok kedua tidak dapat hadiah. Oke, saya beralih ke tim 1. Kalimatnya itu adalah jalanan. Jalanan. Huruf yang diganti menjadi 1, 2, 3 adalah huruf A. Oke, siap? Oke, mulai. J. 1 2 3. L. 1 2 3. N. Ya, Dewi. Jaringannya bermasalah. Oke, gagal juga karena jaringan. Baik, kesimpulannya adalah pemenangnya adalah tim 1. Hore, hadiahnya. Hadiahnya jangan lupa dipotong pajak ya. Sip. Jadi, sekian dari permainan games online untuk kita semua. Semoga dapat menghibur dan memberi manfaat untuk melatih otak kita. Dan mohon maaf bila jaringannya memang kurang mendukung. Itu adalah salah satu tantangan. Baik, sekian dari saya dan dari Kelompok 1. kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Nah, itulah tadi games-games yang kami berikan. Semoga games-games ini bisa menjadi alternatif baru dan penunjang kreativitas kita dalam metode pembelajaran. Bahwasanya belajar itu tidak mesti hanya selalu membaca buku, menulis, tetapi kita juga bisa membarenginya dengan permainan dan games. Tentu saja metode ini bisa memberikan kita rasa hal baru dan terhindar dari hal-hal yang monoton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.